أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah." Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat kepada diri dan jamaah sekalian, senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Tentu takwa dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya, yaitu imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Maka kemudian ketika saat ini kita ditakdir oleh Allah bisa memenuhi undangan melaksanakan sholat Jumat berjamaah, maka berbahagialah dan bersyukurlah karena saat ini kita ditakdir oleh Allah menjadi orang yang beriman dan bertakwa
maka kewajiban kita adalah menjaga iman dan takwa ini sampai akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumat ini adalah Jumat terakhir, dan hari ini adalah hari yang terakhir di dalam kalender Hijriah. Ini adalah hari terakhir di bulan Zulhijjah, yang esok hari kita sudah memasuki kalender baru Hijriah, yaitu 1444 Hijriah. Tentu dengan tahun baru ini, semoga harapan baru dan kualitas hidup yang baru serta keimanan yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, sehingga kita digolongkan sebagai min jumlatil muflihin, termasuk orang-orang yang beruntung menurut kacamata dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, karena ini hari-hari terakhir di bulan Zulhijjah di tahun 1443 Hijriah ini, maka perintah Al-Quran, perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dengan cara apa? Allah perintahkan wal tanzur ma qaddamat lighad, yaitu perhatikanlah apa-apa yang telah kita kerjakan 1 tahun kemarin, dan rencanakanlah untuk 1 tahun ke depan dengan rencana-rencana yang baik. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran di antara orang-orang yang masuk dalam kategori mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang punya planning, rencana ke depan yang tersusun dengan rapi, yang direncanakan dengan baik. Kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Kata Allah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang hatinya ada pohon-pohon keimanan yang kita tanam dan kita semai di dalam hati sanubari kita. Orang yang beriman, kemudian walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah. Hijrah adalah berpindah dari ketidakbaikan menuju kebaikan, dari kemalasan menuju kepada semangat dan optimisme, dari jauh dengan Allah menuju kepada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hijrah. Orang yang punya fondasi iman, kemudian dia berhijrah, kemudian wajahadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam berhijrah. Para ulama kemudian memberikan pemahaman kepada kita, di antara wajahadu fi sabilillah maknanya adalah bersungguh-sungguh kita di dalam berjihad, di dalam berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa barometer dan ukuran kesungguhan di dalam berhijrah dan berjihad fisabilillah? Kata para ulama adalah harus ada planning di awal, kemudian ada action di tengah-tengah, dan ada evaluasi di akhir daripada perjalanan hidup kita atau planning daripada apa yang sudah kita rencanakan. Jadi kesungguhan kita di dalam berhijrah dan berjihad harus ada rencana yang matang. Kira-kira setahun ke depan kita ini harus dan mau apa? Kita ada perubahan yang seperti apa?
kita akan lebih dekat dengan Allah yang bagaimana. Ini harus kita tunjukkan dengan rencana-rencana yang tersusun dengan rapi. Ada planning, ada action, kemudian di akhir ada evaluasi terhadap kinerja kita. Maka kemudian di ujung tahun ini kita harus ada evaluasi setahun kemarin. Kira-kira yang setahun kemarin kita rencanakan, adakah perubahan yang signifikan, yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Dan juga kita nanti sore sudah memasuki tahun baru, harusnya kita sudah punya planning ke depan, mau merencanakan seperti apa. Inilah yang digambarkan oleh Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian berhijrah dan ada kesungguhan di dalam hijrah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah yang mengharapkan satu perniagaan yang tidak pernah ada putus-putusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disifati ulaika yarjuna rahmatullah, itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan dialah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah gambarkan kemuliaan dan keistimewaan fadilah orang yang punya planning. Fadilah dan keutamaan orang yang berhijrah di jalan Allah dengan penuh kesungguhan. Kata Allah, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Fastajaba lahum, dan kami mengijabah lahum bagi mereka, rabbuhum yaitu Tuhan mereka, inni la udhi'u, sesungguhnya kami, kata Allah, tidak menyia-nyiakan amal 'amilin minkum, amal-amal perbuatan dari kalian, min dzakarin aw unsa, baik amal laki-laki maupun perempuan. Fastajaba lahum ba'duhum min ba'd, karena mereka diturunkan oleh Allah, dilahirkan dari sebagian yang lain. Kemudian Allah sampaikan falladzina hajaru wa ukhriju, maka kemudian orang-orang yang berhijrah, wa ukhriju min diyarihim, dan orang-orang yang terusir dari kampung halamannya, wa udzu fi sabili, dan orang-orang yang tersakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa qatalu, atau yang berperang, wa qutilu, atau mereka yang terbunuh. Kata Allah, lau kafiranna anhum sayyi'atihim, maka bagi mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penutup dari segala kesalahan dan kekhilafan. Ini di antara keutamaan dan fadilah orang yang punya niat untuk berhijrah dari satu kondisi ke kondisi yang lain yang lebih baik, meskipun belum tercapai, maka Allah sudah memberikan kafarat, memberikan penutup atas kesalahan dan dosa kita. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bukan hanya kita ditutupi dari salah dan dosanya, tetapi Allah juga akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sawaban min 'indillah, itulah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu 'indahu husnul thawab, dan Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah pahala yang sangat baik. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang beriman kemudian berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan tempat kepada orang-orang yang tersisih, orang yang berhijrah,
wa nasaru, dan orang-orang yang menolong orang yang berhijrah, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah disifati sebagai orang-orang yang beriman haqqan, dengan sebenar-benarnya iman. Jadi baik orang yang berhijrah maupun orang yang membantu orang yang berhijrah atau memberikan tempat bagi orang yang tersisih dari tempat tinggalnya, maka orang itu sebetulnya sedang dalam keadaan beriman secara sempurna, beriman dengan sebenar-benarnya iman. Makanya Allah sampaikan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah adalah mukmin sejati, orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya di dalam kita berhijrah, yang paling utama adalah kita niatkan hijrah kita itu semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah perubahan kita bukan untuk siapa-siapa. Hijrah dan perubahan kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, bukan untuk siapa-siapa, tapi kita niatkan hanya untuk mencari dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam hadis baginda Rasulullah, dalam hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat, dan dengan niat itulah kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengingatkan, faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya, perubahan hidupnya dari ketidakbaikan menuju kebaikan, yang diniati karena Allah dan mengikuti Rasulullah, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya itu akan diberikan pahala oleh Allah. Tetapi sebaliknya, wa man kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha, kalau niatnya hijrah itu karena sesuatu yang bernilai dunia, apakah karena ingin harta atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka pahalanya atau balasannya hanya sebatas dunia atau perempuan yang akan dia nikahinya. Oleh karenanya niat tertinggi di dalam kita berhijrah, perubahan dari hari ke hari, adalah niat untuk mencari ridho Allah, niat untuk mengikuti ittiba kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh karenanya sekali lagi, mumpung ini di akhir tahun, di penghujung tahun 1443 Hijriah ini, kita bermuhasabah diri, kira-kira apa yang menjadi kekurangan di dalam kehidupan kita setahun terakhir, dan kira-kira apa yang perlu kita perbaiki dan tingkatkan di tahun yang akan datang. Itulah kira-kira gambaran dan pesan di dalam momentum menyambut dan menyongsong Hijriah tahun ini. Mudah-mudahan kita lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin, insyaallah. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi firwarham wa anta khairur rahimin. Bismillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin
liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua ini kami mengingatkan kepada diri dan jamaah sekalian. Nanti sore kita sudah memasuki tahun baru, hari pertama di bulan Muharram. Dan di bulan Muharram ada momen-momen yang istimewa. Di antaranya adalah Yaum Asyura, 10 Muharram. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berazam, berkeinginan. Ada baginda Rasulullah SAW ketika melihat orang-orang Yahudi kala itu yang berpuasa di Yaumul Asyura. Kemudian Rasulullah bertanya, ini puasa apa? Dijawab oleh mereka, puasa Asyura, di mana ketika Nabiullah Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari mara bahaya kejaran Fir'aun. Kemudian baginda Rasulullah SAW, kalau begitu aku lebih layak untuk menghormati Yaum Asyura. Maka kemudian Rasulullah SAW berazam atau bercita-cita, andai kata aku dipertemukan oleh Allah di tahun depan, maka aku akan berpuasa Yaum Asyura dan Yaum Tasu'a, tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram. Karena ini sudah diucapkan dan menjadi cita-cita baginda Rasulullah SAW dalam ulumul hadis, ini namanya hadis atau sunnah hamiyah, sunnah yang menjadi cita-citanya Rasulullah. Meskipun Rasulullah SAW kala itu kemudian belum sempat menunaikan puasa Yaumul Asyura dan Yaum Tasu'a, maka kemudian dalam ilmu hadis bahwasanya ini tetap menjadi sunnah ketika kita melaksanakan puasa tanggal 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah Rasulullah SAW tersebut. Dan juga di dalam bulan Muharram, di tanggal 10 Muharram, kata baginda Rasulullah, ini adalah hari rayanya anak-anak yatim. Dan Rasul mensifati barang siapa yang dekat dengan anak yatim, suka mengasihi anak yatim, maka ma'i fil jannah, akan bersamaku di surga. Bahkan Rasulullah menunjukkan 2 jari, antara jari telunjuk dan jari tengah, menunjukkan bahwasanya orang yang mengasihi anak yatim di surga betul-betul akan dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Oleh karenanya mari kita di bulan Muharram ini berbagi dengan anak yatim, dekat anak yatim, dan insya Allah Masjid Al-Azhar ini akan mengadakan kegiatan yaitu santunan anak yatim dan outbound anak yatim dengan tema bergembira dengan kekasih Rasulullah yaitu anak yatim. Mudah-mudahan kita sekalian ini bisa termasuk orang-orang yang mengasihi mereka, karena Allah kemudian memberikan peringatan sangat keras di dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kata Allah, tahukah kamu orang yang menjadi pendusta agama? Di antara pendusta agama adalah alladzi yukadzibu bid-din, orang yang ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang abai, yang mereka menghardik anak yatim, tidak mengasihi mereka, tidak menyayangi mereka. Oleh karenanya mari di bulan Muharram bulan depan ini kita dekat dengan anak yatim. Insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سلمنا سلم ديننا سلم إيماننا سلم قلوبنا سلم أجسادنا سلم ذريتنا وسلم قريتنا وسلم بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون